Baik Ustadz Atabik, sekarang kita menuju ke Jambi. Diduga karena klaim kepemilikan lahan, akses jalan menuju SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro ditutup warga. Pihak sekolah menyebut lahan tersebut telah dibeli sekolah sejak tahun 1990. Inilah akses jalan menuju SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro, Jambi yang ditutup warga sejak hari Senin kemarin. Belum diketahui secara pasti apa penyebab penutupan jalan. Namun pihak sekolah menegaskan bahwa lahan tersebut telah dibeli sekolah sejak tahun 1990 dan memiliki bukti legalitas yang jelas. Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah telah mencari jalan alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Berdasarkan perintis sekolah ini bersama yang punya tanah dulu sudah ada kesepakatan bahwa jalan itu diperuntukkan untuk secara bersama-sama. Cuman kalau ada pihak yang merasa lebih berhak memilikinya, silakanlah saja. Meski sempat terganggu, namun pihak sekolah menyatakan tidak akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Rick Hansen melaporkan dari Jambi. Ya, kita berdoa agar masalah ini bisa mendapatkan jalan terbaik antara warga dan sekolah. Ustadz, membuka jalan adalah suatu ibadah yang begitu dianjurkan Rasul karena merupakan masuk kategori sedekah jariah. Bukan begitu, Ustadz? Ya betul Mbak Nurul Cinta, sedekah jariah, sedekah yang pahalanya mengalir meskipun yang memberikan itu sudah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur. Jariah artinya tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa catatan dari para ulama. Kenapa ada sedekah jariah? Karena sedekahnya bukan untuk konsumsi. Sedekahnya adalah untuk ilmu, sedekahnya untuk sekolah, sedekahnya untuk SDM, sedekahnya untuk kebaikan yang berjangka panjang. Kita meletakkan dana kita di masjid, masjidnya dipakai terus, itu sedekah yang mengalir pahalanya. Atau ada dana yang kita investasikan untuk sekolah. Ada pula sarana yang kita berikan kepada sekolah, sarana yang kita berikan kepada orang banyak. Orang itu memanfaatkan sarananya sepanjang masa. Sepanjang itu, maka seseorang yang sudah menginfakkan, mensedekahkan beberapa hartanya, tetap dicatat pahala oleh Allah. Idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Kalau anak Adam sudah wafat, terputus amalnya kecuali 3. Urutan pertama, sedekah jariyah. Maka tentu kita berharap ya sedikit pun harta yang kita berikan, kalau itu bernilai sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir. Dan kita berikan untuk sesuatu yang kemanfaatannya berjangka panjang, yang kontinu dimanfaatkan. Bisa jadi itu adalah investasi terbaik kita, bahkan bisa jadi investasi untuk anak-anak kita, bahkan insya Allah untuk seluruh ya masyarakat kita, sehingga kita akan mendapatkan aliran pahala yang tidak diputus oleh Allah. Itulah makna sedekah jari. Masya Allah, tidak hanya memikirkan investasi yang ada di dunia, tapi juga nantinya ketika di akhirat, insya Allah. Nah, Ustadz Atabik, ini selain membuka jalan, apalagi yang masuk dalam kategori sedekah jariah? Ada 7 yang disampaikan oleh Nabi dalam satu riwayat, tapi juga ada yang mengatakan 9. Yang pertama tentu adalah harta yang ia sedekahkan untuk kepentingan bersama. Ada pengairan, ada juga tempat berteduh. Ya, tempat berteduh yang kemudian orang berteduh di situ, ya menunggu datangnya kendaraan, itu juga dinilai sedekah jariah. Atau mushafan warasahu, ia mewakafkan mushafnya, mushaf Al-Quran, itu pahala jariah. Atau masjidan banahu, masjid yang ia bangun, tempat ibadah yang ia bangun. Demikian juga seseorang yang menyiapkan harta untuk orang yang menuntut ilmu. Ilmunya kan kemudian dimanfaatkan, dan orang itu juga memberikan ilmu kepada yang lain. Itu pula dihitung sedekah jariyah. Di samping itu juga ada tempat untuk orang-orang mendapatkan manfaat. Tempat ini tempat umum dikatakan. Demikian juga ada sungai, ada sumur yang disiapkan. Dulu ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menyiapkan sumur. Semua orang mendapatkan manfaat dari sumur itu. Kalau sekarang mungkin kita siapkan beberapa tempat-tempat untuk pengairan, baik untuk pengairan sawah, pengairan untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya, termasuk juga penerangan-penerangan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan penerangan itu anak-anak kita bisa menuntut ilmu, anak-anak kita bisa baca Quran,
bisa membaca buku sehingga dimudahkan ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Nawawi, sekian banyak jalan untuk mendapatkan pahala jariyah. Justru inilah pilihan yang paling tepat. Ada ibadah ya yang bersifat konsumtif. Kita beri kemudian hilang begitu saja. Tapi ada yang sustainable, berkelanjutan kemanfaatannya, dan itu adalah tanda bahwa harta itu akan dibawa mati. Harta dibawa mati artinya orangnya sudah meninggal dunia, tapi alirannya terus deras, semakin deras dan tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ternyata banyak sekali kategori yang masuk dalam sedekah jariah dan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga berkelanjutan terus-menerus. Insya Allah, semoga kita bisa menyisihkan sedikit rezeki untuk sedekah jariah tersebut juga ya Ustadz.